Shalom, selamat pagi, selamat datang di YouTube channel saya It's Me Foni. Apa kabar? Saya berharap apapun keadaannya, teman-teman tetap bersukacita karena ada kasih, penyertaan, perlindungan serta pemeliharaan dari Tuhan kita Yesus Kristus ada bersama-sama dengan teman-teman sekalian. Dan yakinlah bahwa seberat apapun pergumulan yang teman-teman hadapi, teman-teman tidak seorang diri karena ada Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan teman-teman. Baik, sebelum menonton tayangan ini sampai selesai, jangan lupa tinggalkan jejak teman-teman dengan mensubscribe, like, komen, dan share ya YouTube channel ini agar kita semakin bertumbuh bersama mengenal siapa Tuhan kita Yesus Kristus dan semakin menjadi berkat. Terima kasih. Teman-teman, pagi hari ini kita akan merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam suratan Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin. Teman-teman, dalam sebuah episode Amerika God's Talent, ajang pencarian bakat yang populer di televisi, seorang anak perempuan berusia 5 tahun bernyanyi dengan riang gembira dan membuat seorang juri membandingkannya dengan seorang penyanyi dan penari cilik yang terkenal pada tahun 1930-an. Juri itu berkata, "Saya melihat Shirley Temple dalam dirimu." Dan tiba-tiba anak perempuan yang berusia 5 tahun itu memberikan jawaban yang tidak terduga, tidak disangka-sangka oleh siapapun. Ia berkata, bukan Shirley Temple, tetapi Yesus." Saya terkagum-kagum melihat anak perempuan itu memiliki kesadaran yang sangat mendalam bahwa sukacitanya itu berasal dari Tuhan Yesus yang hidup di dalam dirinya. Alkitab meyakinkan kepada kita pada sebuah kenyataan yang sangat menakjubkan bahwa setiap orang yang percaya kepadanya tidak hanya menerima janji hidup kekal bersama Allah, tetapi juga kehadiran Yesus yang hidup di dalam diri kita melalui rohnya, dan hati kita menjadi tempat kediaman bagi Yesus. Efesus 3 ayat 17 mengatakan, "Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih." Teman-teman, kehadiran Yesus di dalam hati saya, di dalam hati teman-teman, Bapak Ibu sekalian, memberikan kepada kita berjuta, mungkin bermiliar-miliar alasan untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita telah menerima Yesus Kristus Tuhan. Karena itu hendaklah hidup kita berada di dalam Dia, dan hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kolose pasal 2 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Tuhan memberikan kepada kita kesanggupan untuk hidup bersemangat dengan arah
yang jelas. Dia menumbuhkan sukacita di dalam hati saya, di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini yang melihat tayangan ini. Di tengah-tengah segala keadaan, baik keadaan kita baik maupun kita dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka, dalam kelimpahan ataupun dalam pergumulan, Tuhan ada dan Tuhan memberikan kita kesanggupan untuk bersuka cita, bukan karena keadaan kita, tapi karena Yesus Kristus Tuhan tinggal di dalam hati saya, di dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Teman-teman, Roh Kristus memberikan pengharapan di dalam hati kita untuk kita menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, bahkan ketika kita tidak dapat melihatnya. Roh Kudus, Dia juga yang memberikan kepada kita damai sejahtera yang tetap tenang di tengah badai yang berkecamuk di sekitar kita. Roh Kuduslah yang memberikan kepada kita ketenangan dan damai sejahtera ketika ada badai datang menghantam hidup saya dan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena ada Yesus Kristus yang tinggal di dalam saya dan di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian. Teman-teman, dengan keyakinan bahwa Yesus tinggal di dalam hati saya, di dalam hati teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka biarkanlah kita menjalani kehidupan yang memancarkan kehadirannya, dan orang bisa melihat bahwa ada Tuhan yang hidup dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat perkataan, lewat perbuatan, dan lewat tingkah laku. Sehingga apa? Sehingga orang lain bisa lihat Tuhan Yesus itu di dalam saya, di dalam Bapak Ibu Saudara sekalian, sehingga mereka mempermuliakan Bapa kita yang ada di surga. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.